Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Hukama kembali lagi di channel kita, yaitu channel Hukama Official, yang akan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan sosial di sekeliling kita. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengarahkan teman-teman untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat memberikan informasi terus-menerus untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tentu saja mungkin menarik bagi saya, tentu saja untuk teman-teman juga harusnya menarik. Ya, kalau nggak menarik jangan ditonton. Baiklah, di sini ada surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya bacakan teman-teman, di mana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan surat yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial PKH, yang dimana kasus-kasus yang ada seperti contoh KPM PKH rajin hutang ke beberapa orang atau ke beberapa organisasi informal, dan di sini Kementerian Sosial memberikan informasi valid, informasi resmi bahwasanya KPM PKH itu ini dia. Baiklah, dalam rangka memantau pemanfaatan bantuan sosial PKH atau program Keluarga Harapan, yang dimana PKH ini dari 2007 itu program yang sangat luar biasa tentunya, dan mempunyai inovasi-inovasi yang baik tentunya untuk teman-teman. Nah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin yang pertama, bantuan sosial PKH itu digunakan untuk keperluan produktif. Produktif itu keperluan yang menghasilkan, ya, bukan konsumtif, yang dimana keperluan itu hanya sesaat saja. Nah, yang pertama yaitu untuk biaya transportasi mengunjungi fasilitas kesehatan, bisa saja puskesmas, bisa saja posyandu, ya. Lah, itu kegunaannya yang pertama. Terus membeli makanan yang bergizi, ya, yang bergizi ya teman-teman. Bergizi itu tentu saja yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, ya. 4 sehat 5 sempurna itu kalau bisa diberikan untuk anak-anak usia dari 2 tahun ke sana lah, ya. Nah, itu ada susu, ada nasi, ada lauk-pauk, ada yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan sebagainya itu. Nah, itu penting. Nah, itu keperluannya untuk itu. Keperluannya berikutnya adalah membeli perlengkapan dan biaya transportasi ke sekolah. Nah, ini penting. Jadi banyak keluhan-keluhan dari pihak sekolah ketika kita verifikasi itu dibilang KPM itu bayarannya belum lunas, padahal sudah pencairan PKH. Nah, itu tolong ibu-ibu yang menerima PKH kalau bisa sisihkan sedikit untuk membayar di sekolah, karena sekolah pun mumet, Bu. Nah, mumetnya kenapa? Ya, yaitu mumet karena harus memutar otak agar tagihan-tagihan misalkan buku dan sebagainya juga harus bisa dibayarkan ke pihak berikutnya, begitu. Jadi kalau bisa teman-teman juga disiplin untuk membayar bayaran sekolah kalau ada bayaran sekolah. Tapi kalau yang gratis ya alhamdulillah, ya. Nah, itu. Berikutnya yaitu untuk modal usaha. Nah, modal usaha ini penting teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa memutar uang PKH itu tidak habis. Jadi kalau bisa, dan usaha pun itu harus berpikir matang, ya. Misalkan kita mau usaha cabai Jawa. Nah, usaha cabai Jawa ini, misal cabai Jawa ini katanya lagi viral, ya teman-teman. Lah, itu ketika kita tidak tahu ilmunya, maka usaha itu akan sia-sia teman-teman. Jadi kalau bisa kita harus memperhatikan modalnya berapa, terus bagaimana pemeliharaannya dan sebagainya. Nah, bisa saja misalkan usaha dagang atau usaha warung dan sebagainya. Nah, itu harus ada persiapannya. Nah,
Itu untuk poin pertama teman-teman. Jadi saya ulangi, bantuan sosial PKH digunakan untuk keperluan produktif, terutama biaya transportasi, mengunjungi fasilitas kesehatan, terus membeli makanan bergizi, terus membeli perlengkapan dan biaya transportasi ke sekolah serta modal usaha. Nah itu. Nah, poin yang kedua ya, tangan saya hitam teman-teman. Berdasarkan hasil temuan lapangan, ini banyak sekali temuan di lapangan, terdapat KPM PKH yang menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai peruntukannya. Nah, yaitu meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan bantuan sosial PKH kepada lembaga keuangan informal. Jadi kartu teman-teman ya, KKS itu digadaikan. Nanti waktu pencairan disauri dengan kartu itu. Nah, itu sudah melanggar aturan. Nah, di sini Kementerian Sosial memberikan surat resminya. Nah, lembaga tersebut dikenal dengan nama beda-beda kalau di Indonesia. Kalau di Jawa itu namanya Bank Keliling. Kalau di Banyumas Bank Ucak-Ucak teman-teman ya. Lalu di Sumatera ada Bank Inang-Inang. Nah, Bank Inang-Inang. Nah, itu. Lalu di Kalimantan ada Koperasi Harian dan Bank 47. Mungkin kayak BNI 46 lah, ini 47-nya teman-teman. Nah, itu. Di NTB dan Bali namanya Tengkulak Sementara. Kalau di Sulawesi ini namanya Bank Hari-Hari dan Papim Manadui. Nah, itu yang nomor 2. Dan poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga yaitu memperhatikan hal tersebut kiranya Dinas Sosial Provinsi dapat meneruskan informasi kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Agar apa? Nah, agar apa? Yaitu 1. Memberikan batas waktu kepada KPM PKH maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan pinjaman. Kalau yang sudah terlanjur meminjam itu kita kasih waktu selama 3 bulan dan memastikan tidak mengulangi perbuatannya. Nah, apabila terbukti kembali melakukan hal yang sama, maka berdampak pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai peserta PKH, otomatis dihentikan, tidak menerima bantuan lagi. Nah, kalau bisa teman-teman jangan sampai melakukan hal itu ya teman-teman. Oke? Ya, itu. Yang berikutnya yaitu menginstruksikan pendamping PKH untuk mengingatkan kembali KPM PKH agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Nah, di berbagai kesempatan terutama dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, jadi saya sebagai pendamping itu akan mengingatkan kepada KPM teman-teman itu agar bisa memberikan informasi agar bantuan itu benar-benar digunakan semestinya. Nah, biasanya itu ada buku, lalu ada nota, ada kwitansi bahwasanya digunakan untuk itu. Nah, jika tidak ada maka harus tolong diingatkan kembali itu. Nah, yang berikutnya adalah memantau kinerja pendamping PKH saya itu agar penyampaian edukasi dan sosialisasi itu masalah pemanfaatan bantuan sosial PKH dilaksanakan sesuai ketentuan. Jadi baik sekali ketika dari bawah sampai kabupaten sampai provinsi itu tahu bahwa kinerja kita nyatanya memang harus seperti itu, ngecek pemanfaatan bantuan sosial itu sebagaimana mestinya dan tepat guna. Nah, itu surat dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang ditandatangani oleh Pak Rahmat Kusnadi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang memberikan kartunya itu untuk bank ucak-ucak itu ya atau bank harian, maka teman-teman akan disanksi, bantuan PKH-nya tidak akan keluar. Oke? Nah, baik, itu surat yang beredar per tanggal 23 Juni tahun 2020. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Geta Dukama, pendamping Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, memberikan informasi. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Sip, santun, integritas profesional.